Yang selanjutnya yaitu ada sejarah munculnya ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul, yang kemudian persoalan itu dapat diatasi dengan dibaiatnya atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti ke Jazirah Arabian, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia dan Romawi serta Mesir. Selanjutnya, setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, maka dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat terpilihnya sebagai khalifah yang keempat. Tetapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah seperti Talhah, Zubair, dan Siti Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal. Tantangan yang kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin juga menjadi khalifah dan menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Dari peristiwa-peristiwa tersebut muncullah teologi asal muasal sejarah munculnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Abdali dari MPI Unit 2 Program Studi Ilmu Kalam pada MK Ilmu Kalam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu kalam. Secara harfiah, kalam artinya percakapan atau perkataan. Sedangkan secara terminologi bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang mustahil Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan Islam dengan bukti-bukti yang nyata dan dengan yakin. Ada beberapa ilmu yang dinamakan ilmu kalam yang disebabkan. Yang pertama yaitu disebabkan persoalan yang terpenting, yaitu pembicaraan. Apakah Al-Quran atau hadis dinamakan ilmu kalam. Yang kedua yaitu disebabkan, yaitu dasar ilmu kalam adalah dalil-dalil pikiran dan pengaruh-pengaruh dalil pikiran. Ada beberapa sebutan lain dari ilmu kalam. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, yang kedua ilmu usuluddin, dan yang ketiga ilmu aqidah atau aqaid. Dan yang ketiga yaitu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Yang pertama yaitu ada hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual. Yang kedua yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pada perbincangan yang mendalam dengan dasar-mendasar argumentasi baik rasional secara akliyah maupun nakliyah. Dan yang selanjutnya yaitu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu syariat.
Dalam Islam, ilmu kalam ini di dasar atasnya dibangun syariat. Dalam Islam tanpa kalam sebagaimana syariat tak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah lindungan syariat. Maka syariat tanpa ilmu kalam tidak ubahnya bagai bangunan yang tergantung di awang-awang, tiada mempunyai sandaran kekuatan moral yang memberikan ilham supaya syariat dihormati, dipatuhi dan dijalankan semestinya tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri. Dan yang keempat ada yaitu hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya yaitu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 112, yaitu ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satupun di dunia ini yang tampak sejajar dengannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu usuluddin. Ilmu kalam dapat dipahami sebagai satu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Dan selanjutnya yaitu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumen, logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli dan teks. Yang ketujuh ada hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam yaitu fikih terbagi ke dalam dua, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-asghar. Fikih al-akbar merupakan keyakinan pokok agama ketauhidan, sedangkan fikih al-asghar adalah cabang agama berupa cara-cara beribadah seperti muamalah. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan ilmu kalam dengan ilmu akidah. Ilmu akidah adalah yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Dan yang selanjutnya yaitu kesembilan yaitu hubungan ilmu kalam dengan syariah atau dengan hukum. Syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma alahiyah baik yang mengatur tingkah laku batin, sistem kepercayaan maupun tingkah laku konkret, yaitu legal, formal, yang individual dan kolektif. Nah, itulah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang dan ada kejanggalan saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.